Terungkap. Teror kebun tembakau Temanggung. Sosok Mbok Srati muncul saat kabut turun selamat datang di koridor sunyi. Sebuah ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dibisikkan pelan kepada mereka yang berani mendengarkan hingga akhir. Cerita malam ini datang dari dataran tinggi Jawa Tengah, dari sebuah kabupaten yang dikenal dengan tembakau terbaiknya, Temanggung. Namun di balik wangi, tembakau yang menghidupi ribuan keluarga, ada bau lain yang hanya tercium ketika kabut turun terlalu rendah. Bau tanah basah bercampur anyir kematian. Kisah ini dikirimkan oleh seseorang yang hingga kini menolak kembali ke rumah kelahirannya. Karena apa yang ia lihat dan dengar di sana telah mengubah hidupnya selamanya. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Temanggung yang letaknya di antara Gunung Sindoro dan Sumbing. Desa itu tenang di siang hari, ramah, dikelilingi hamparan kebun tembakau yang menguning ketika musim panen tiba. Namun saat malam turun, desa itu berubah menjadi tempat yang asing. Kabut datang tanpa suara, menelan jalan, menelan rumah, bahkan menelan suara azan dari musola ujung desa. Orang-orang tua selalu bilang, jangan keluar rumah saat kabut sudah sejajar lutut. Karena saat itulah para penunggu mulai berjalan. Aku tidak pernah percaya sampai aku merantau dan pulang 5 tahun kemudian. Rumah orang tuaku masih sama, dinding kayu tua, atap seng yang berisik saat hujan, dan jendela kamar yang langsung menghadap kebun tembakau di belakang rumah. Kebun itu luas, membentang hingga batas hutan bambu yang sudah ada sebelum desa ini berdiri. Malam pertama aku pulang, ibuku terlihat gelisah, ayahku lebih banyak diam. Mereka melarangku keluar setelah maghrib, bahkan untuk sekadar merokok di teras. Kata mereka, desa ini sudah tidak sama lagi sejak beberapa tahun terakhir. Banyak kejadian aneh, orang hilang, ternak mati tanpa luka, dan penampakan perempuan membawa kain putih yang sering terlihat berdiri di tengah kebun tembakau saat kabut turun. Warga menyebutnya Mbok Srati, nama yang membuat wajah orang-orang tua langsung berubah pucat. Mbok Srati dulunya adalah buruh pengering tembakau di gudang lama dekat kebun. Puluhan tahun lalu ia meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuhnya tergilas roda mesin pengering saat bekerja sendirian di malam hari. Mayatnya ditemukan pagi hari dalam kondisi hancur dan bercampur daun tembakau basah. Sejak saat itu, kebun dan gudang tersebut dianggap angker. Tapi demi kebutuhan hidup, warga tetap bekerja di sana, dan satu persatu mulai mengalami gangguan. Malam itu aku tidur di kamar lamaku sekitar pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena udara terasa sangat dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti ada pintu kulkas raksasa terbuka di dalam kamar. Kabut tipis merayap masuk melalui celah jendela. Aku menoleh ke arah kebun, dan saat itulah aku mendengar suara gesekan, seperti karung besar diseret di tanah basah. Perlahan, teratur, mendekat, jantungku berdegup kencang. Dari balik kabut, terlihat siluet seseorang berjalan tertunduk. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Tangannya menyeret sesuatu yang panjang dan berat. Saat ia berhenti tepat di depan jendela kamarku, bau busuk langsung memenuhi ruangan. Bau tembakau busuk bercampur darah. Sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya rusak, rahangnya miring, matanya hitam, tanpa cahaya. Bibirnya robek hingga ke pipi. Dari mulutnya keluar suara lirih, memanggil namaku. Suara yang tidak keluar dari satu mulut, tapi dari banyak suara yang saling bertumpuk. Aku mencoba berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Tubuhku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat kain putih kotor, yang ternyata adalah potongan karung berisi daun tembakau basah. Dari dalam karung terdengar suara tulang bergesekan. Tiba-tiba lampu kamar menyala. Sosok itu menghilang. Ibuku masuk sambil menangis dan menyiramkan air doa ke seluruh sudut kamar. Ia berkata, aku sudah ditandai. Karena kamar itu berdiri tepat di jalur lama, tempat Mbok Srati dulu bekerja dan mati. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi. Aku sering terbangun dengan bekas tanah di telapak kakiku. Padahal aku tidur sepanjang malam. Aku bermimpi berjalan di kebun
sambil menyeret karung, mengikuti perempuan tanpa wajah menuju gudang tua. Di sana aku melihat banyak orang berdiri kaku. Wajah mereka kosong. Mata mereka hitam. Mereka adalah warga desa yang hilang beberapa tahun terakhir. Mbok Serati berdiri di tengah mereka, mengikatkan kain putih ke leher satu persatu. Ayahku akhirnya memanggil sesepuh desa. Ritual dilakukan tengah malam di kebun. Ayat-ayat dibacakan. Kain kafan dikubur. Tapi Mbok Serati tidak pergi. Ia hanya marah. Malam terakhir sebelum aku kembali ke kota, ia menampakkan diri di depan rumah, berdiri di kabut, sambil tersenyum, dengan mulut robek. Ia berkata, suatu hari, aku harus kembali, karena sebagian dari diriku sudah tertinggal di kebun tembakau itu. Kini, bertahan-tahan. Setelah kejadian itu, setiap kali aku mencium bau tembakau basah, aku mendengar suara karung diseret di belakangku, dan aku tahu, Mbok Serati masih menungguku di Temanggung. Menunggu kabut turun, menunggu aku pulang.